Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Safa Wahyu Pratama dengan nomor induk Taruna 20202115, Program Studi Teknologi Elektro Perkeretaapian 1A, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik perjalanan kereta api atau yang bisa disingkat dengan GPK yang telah saya buat pada aplikasi simulasi JTransGraph sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah dasar operasi kereta api. Sebelum kita pindah ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita beralih ke videonya. Sebelum kita ke aplikasi JTransGraph, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai GPK atau grafik perjalanan kereta. Saya menggunakan GPK yang berlaku pada tahun 2017. Pada GPK terdapat jadwal kereta, nama-nama stasiun, posisi stasiun, jumlah jalur yang dapat di stasiun, dan masih banyak lagi. Dapat kita mulai tentang nama-nama stasiun, seperti halnya stasiun Balikukun, stasiun Kedunggalar, stasiun Paron, dan masih banyak lagi. Masing-masing stasiun ini memiliki letak posisi masing-masing, yang mana dengan mengetahui letak stasiun, kita dapat mengetahui jarak antar dua stasiun. Sebagai contohnya, stasiun Balikukun yang berada pada 210.197, lalu stasiun Kedunggalar terletak pada posisi 200.871. Dengan ini kita dapat mengetahui jarak antara stasiun Balikukun dan stasiun Kedunggalar, yaitu 9.326 meter atau 9,326 kilo, yang didapat dari pengurangan posisi stasiun Balikukun dengan posisi stasiun Kedunggalar. Lalu kita juga dapat mengetahui kecepatan maksimal yang diizinkan untuk menjalankan kereta api antar stasiun. Seperti contohnya, ini stasiun Balikukun pada puncak kecepatan yang diizinkan dibatasi 100 km per jam. Stasiun Kedunggalar pun juga seperti itu, yaitu 100 km per jam. Sampai stasiun Madiun. Stasiun Madiun hingga ke stasiun Babadan itu dibatasi 95 km per jam. Lalu kita beralih ke sebelah kanan. Nah, pada sebelah kanan terdapat jumlah jalur pada masing-masing stasiun. Seperti contohnya, stasiun Balikukun memiliki 3 jalur. Dan stasiun-stasiun lainnya di sini terdapat keterangannya. Nah, saya akan membuat perjalanan kereta api luar biasa dari stasiun Kertosono hingga stasiun Tulungagung pada pukul 9:05. Oleh karena itu, saya menggunakan lembar GPK yang terdapat rute Kertosono hingga Tulungagung pada jam 8 pagi hingga jam 4 sore atau 16.00. Seperti ini. Nah, stasiun Kertosono hingga stasiun Tulungagung. Cara membaca dari jadwal kereta, seperti contohnya kereta api 412. Kereta 412 melewati stasiun Susuan pada jam 8:25. Lalu sampai di stasiun Kediri pada pukul 8:32. Selanjutnya kereta api 412 berangkat dari Kediri pada pukul 8:35 hingga sampai di stasiun Ngadiluih pada pukul 8:45. Lalu dilanjutkan lagi berangkat dari stasiun Ngadiluih ke stasiun Kras pada pukul 8:47. Intinya, jika garisnya lurus seperti ini kereta api berjalan langsung. Dan bila kereta api tersebut berhenti di stasiun, ini terdapat simbol seperti ini. Nah, setelah selesai dari sini, kita beralih ke aplikasi JTransGraph. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi JTransGraph. Selanjutnya, kita akan memasukkan nama-nama stasiun dan juga lokasinya. Kita pindah ke menu Station. Kita klik. Nah, di sini saya sudah menambahkan nama-nama stasiun dan juga posisi serta jalurnya agar mempercepat video. Namun saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk memasukkannya. Yang pertama, kita masukkan dulu posisinya. Semisal stasiun AA berada pada posisi 10.000. Lalu ketik namanya AA, lalu klik Add Station. Nah, otomatis sudah ditambahkan pada kolom ini. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan jalurnya? Semisal stasiun AA memiliki dua jalur.
kita tambahkan jalur yang pertama saya beri nama jalur 1. Lalu klik add pada bagian kanan ini. Lalu jalur yang kedua saya namakan jalur 2. Lalu klik add pada bagian kanan lagi. Nah, otomatis stasiun A sudah memiliki 2 jalur. Lalu bagaimana caranya agar jalur 2 ini yang langsung ke stasiun sampingnya, bukan jalur 1, yaitu dengan cara mengganti default track for trains to the right atau to the left, yaitu dengan cara mengganti ini, ubah ke jalur 2. Nah, otomatis jalur yang lurus dengan stasiun di sampingnya yaitu jalur 2. Hal ini tergantung bagaimana KPK atau bagaimana jalur sebenarnya yang berada di lapangan. Lalu kita lanjut ke Trains and Days of Operation. Namun sebelum itu kita hapus terlebih dahulu stasiun A agar tidak mengganggu dengan cara klik delete station. Nah, jika sudah kita pindah. Nah, menu ini berfungsi untuk menambahkan kereta. Jadi kereta apa saja yang beroperasi pada stasiun-stasiun tadi. Contohnya saya akan menambahkan sebuah kereta, saya beri nama kereta 123, lalu klik pada tanda plus ini. Nah, otomatis kereta 123 berada pada jalur Tulungagung ke Kertosono. Untuk yang dari jalur Kertosono ke Tulungagung berada pada posisi bawah ini. Lalu untuk mengatur operasi dari kereta 123, apakah beroperasi pada hari Senin saja atau Minggu saja atau bagaimana, itu diatur dari centang ini. Saya akan mengoperasikan kereta 123 pada hari Senin dan Selasa saja, maka saya akan meng-off-kan pada hari Rabu hingga Minggu dengan cara tidak memberi centang. Nah, seperti ini. Lakukan semuanya pada kereta yang beroperasi pada stasiun Tulungagung ke Kertosono ataupun sebaliknya dari Kertosono hingga ke Tulungagung yang terdapat di bawah ini. Lalu berikutnya kita ke timetable. Sebelum itu kita hapus lagi. Tidak usah, kita langsung saja ke timetable. Nah, ini otomatis ini kereta 123 juga terdapat jadwal yang harus diisikan. Seperti contoh, kereta 123 ini memiliki jadwal dari Tulungagung menuju ke Ngujang pada jam 9.00, lalu tiba di stasiun Ngujang pada pukul 9.10. Nah, seperti ini. Lalu ini keluar dari Ngujang itu jam berapa, seperti itu. Ini semua tergantung pada KPK yang tadi. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui grafiknya. Sebelum ke grafik dari kereta atau train graph ini, saya akan menghapus terlebih dahulu kereta 123 ini agar tidak mengganggu. Itu kita kembali ke Trains and the Days of Operation. Kita klik kereta 123 lalu klik delete. Nah, jika sudah dihapus maka di timetable juga akan dihapus. Kita berpindah ke train graph. Nah, ini saya sudah setting agar nampak lebih rapi. Contoh settingnya seperti ini. Yang pertama yaitu subtitle atau judulnya, ini saya perlihatkan, saya kasih judul Kertosono hingga Tulungagung. Lalu ini saya pilih time set words dan bukan time downward. Ini ke bawah, saya pilih yang ke samping. Lalu display of station ini saya pilih horizontal bukan yang vertikal. Nah, untuk display of stopping trains ini tampilan kereta berhenti, ini saya buat garis saja bukan yang melengkung. Nah, ini kan melengkung, saya buat garis saja atau line. Lalu background color white, tidak komennya tidak usah ditambahkan. Lalu ke brightness. Nah, untuk interval ini saya buat 1 jam saja agar nampak lebih rapi, bisa dipilih. Lalu untuk warna ini saya buat warna oranye, tipe offline normal, size offline 1 pixel. Lalu size offline at full hours itu 1 pixel juga.
intervalnya saya off-kan. Jadi ini kalau 1 menit, nah ini ada 1 menit 1 menit. Namun terlihat tidak rapi, maka saya disable. Lalu dilanjut ke times or days of operation. Ini tidak usah diubah. Lalu ke pegs and columns. Ini saya tampilkan dari jam 7 hingga jam 4 sore. Nah, ini saya jadikan satu page atau satu lembar saja yang intervalnya 8 jam. Untuk font tetap saja tidak diubah, rute juga tidak diubah dengan menampilkan show kilometers, atau kita hilangkan juga bisa. Lalu display atau usage juga tidak diubah. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menginputkan kereta luar biasanya. Sebelum kita menginputkan kereta luar biasa dari Kertosono menuju ke Tulungagung, ini kita harus menghitung terlebih dahulu waktu yang diperlukan kereta luar biasa dari Kertosono menuju ke Tulungagung. Tata cara untuk menghitungnya saya menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung waktu tempuh yang diperlukan dari stasiun Kertosono hingga ke stasiun Tulungagung. Di sini saya menginputkan stasiun dan juga posisi stasiun dari KPK. Lalu saya hitung jarak dari antar masing-masing stasiun. Seperti contoh, jarak dari stasiun Kertosono hingga stasiun Purwoasri berjarak 7,15 km. Lalu saya juga menginputkan kecepatan prasarana maksimal, yaitu dari stasiun Kertosono hingga ke stasiun Kediri. Kecepatan maksimal yang dapat dilewati yaitu 60 km per jam. Lalu dari stasiun Yadiluwih hingga ke stasiun Tulungagung dapat dilewati kereta atau sarana maksimal 90 km per jam. Namun regulasinya yaitu sarana dapat melewati 85% dari kecepatan maksimal dari prasarana tersebut, yaitu 85% dari 60 didapatkan 51 km per jam, lalu 85% dari 90 yaitu 76,5 km per jam. Lalu untuk menghitung waktu yang diperlukan oleh sarana, yaitu dengan cara jarak dibagi dengan FI atau kecepatan yang sudah dikalikan dengan 85%, lalu dikali dengan 60 agar didapatkan dalam menit. Seperti contoh, waktu yang dibutuhkan untuk melewati stasiun Kertosono ke stasiun Purwoasri yaitu jarak 7,15 dikali dengan FI yaitu 51, maksud saya dibagi dengan FI yaitu 51, lalu dikali dengan 60 agar didapatkan menit, yaitu dihasilkan 8,411 sekian. Lalu saya bulatkan menjadi 8. Lalu saya lakukan hal tersebut ke masing-masing antar stasiun. Lalu saya bulatkan. Lalu saya temukan waktu yang dibutuhkan untuk melewati antar masing-masing stasiun seperti ini. Setelah ini didapatkan, saya akan menginputkan kereta luar biasa ke dalam simulasi JTrain Graph. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan jadwal kereta luar biasa. Jadwal waktu kereta luar biasa ini kita dapat dari Excel yang tadi, yaitu yang ini, pembulatan waktu. Lalu juga tidak kita lupakan ketentuan yang ada pada soal yang telah saya tampilkan pada awal video. Sebelum itu kita masukkan nama kereta dan hari operasi kereta tersebut di menu Trains and Days of Operation. Karena KLB ini berjalan dari Kertosono menuju ke Tulungagung, maka kita masukkan di bagian bawah ini. Lalu kita tambahkan saja namanya, kita beri nama KLB, lalu klik tanda plus ini. Karena kereta KLB berjalan hanya pada hari Selasa, maka kita nonaktifkan centangnya pada hari selain hari Selasa. Nah, setelah itu kita pindah ke menu timetable. Di menu ini kita akan masukkan jadwal dari kereta luar biasa. Kereta KLB ini berjalan dari Kertosono lalu berhenti di Kediri untuk menyusun rangkaian selama 30 menit, lalu dilanjutkan untuk menuju ke Tulungagung. Sesuai ketentuan pada soal, saya mendapatkan jadwal KLB dimulai pada pukul 9 lebih 5 menit
Sehingga berangkat dari Kertosono menuju Purwoasri itu membutuhkan waktu 8 menit, ditambah juga waktu 1 menit untuk waktu TA atau waktu untuk akselerasi, sehingga membutuhkan waktu 9 menit. Langsung saja kita 9 lebih 5 menit ditambah waktu 9 menit, berarti sampai di Purwoasri pada pukul 9.14. Karena kereta berjalan langsung di Purwoasri, maka meninggalkan Purwoasri sama dengan jam kedatangannya, itu pada pukul 9.14. Lalu dilanjut ke Papar, menuju Papar dari Purwoasri membutuhkan waktu 7 menit, sehingga sesampainya di Papar pada pukul 9.21. Lalu meninggalkan Papar juga pada waktu yang sama, yaitu 9.21. Lalu ke Minggiran membutuhkan waktu 5 menit, sehingga sampai di Minggiran ini pada pukul 9.26. Lalu meninggalkan Minggiran juga pada pukul 9.26. Lalu ke Susuan membutuhkan waktu 7 menit, sehingga di sini sampai di Susuan pada pukul 9.33. Lalu meninggalkan Susuhan sama dengan jam kedatangannya, yaitu pada pukul 9.33. Lalu ke Kediri. Nah, ke Kediri ini membutuhkan waktu sama 6 menit. Karena di Kediri ini berhenti untuk melakukan penyusunan rangkaian, maka ditambah waktu pengereman selama 1 menit. Sehingga sampai di Kediri 6 menit, membutuhkan waktu 6 menit ditambah 1 menit, yaitu 7 menit, sehingga sampai di Kediri pada pukul 9.40. Lalu menyusun rangkaian selama 30 menit, sehingga meninggalkan Kediri pada pukul 10.10. Lalu berangkat menuju Ngadiluih membutuhkan waktu 7 menit, ditambah dengan waktu akselerasi selama 1 menit, sehingga sampai di Ngadiluih pada pukul 10.18. Karena di Ngadiluih berjalan langsung, yaitu sama 10.18. Lalu menuju ke Kras. Di Kras ini membutuhkan waktu 5 menit, sehingga sampai di Kras pada pukul 10.23. Sama, yaitu meninggalkan Kras pada pukul 10.23. Lalu menuju ke Ngujang. Menuju Ngujang membutuhkan waktu 6 menit, sehingga KLB di Ngujang pada pukul 10.29. Lalu meninggalkan Ngujang pada pukul 10.29. Lalu lanjut pergi ke Tulungagung dan berhenti di Tulungagung, membutuhkan waktu 5 menit ditambah waktu pengereman 1 menit, yaitu membutuhkan waktu 6 menit, sampai di Tulungagung pada pukul 10.35. Nah, kita telah memasukkan jadwal kereta KLB sesuai perhitungan kita pada Excel yang tadi. Nah, setelah ini kita lihat grafik dari kereta. Nah, grafik dari kereta KLB seperti ini. Dari Kertosono hingga Kediri, lalu Kediri berhenti 30 menit, lalu dilanjutkan sampai di stasiun Ngadiluih, Kras, Ngujang. Nah, pada posisi stasiun Ngujang hingga ke Tulungagung, kereta KLB ini berselisih dengan kereta 413, sehingga ini kan satu jalur, jadi tidak bisa dimuati 2 kereta sekaligus. Nah, untuk solusinya bagaimana? Jadi KLB ini harus mengalah berhenti di stasiun Ngujang. Di stasiun Ngujang sampai KLB pada pukul 10.29, namun kereta 413 sampai di stasiun Ngujang pada pukul 31. Selisihnya 2 menit. Nah, selisih 2 menit ini tidak diperkenankan karena terdapat ketentuan untuk jarak waktu KA datang dengan KA datang berlawanan arah membutuhkan waktu 3 menit. Jadi kurang, sehingga kereta KLB ini akan menunggu kereta 413 di stasiun Kras. Nah, di stasiun Kras ini saya ubah waktunya di timetable. Nah, 413 di stasiun Kras pada pukul 10.38 dan melewati Kras pada pukul 10.40. Maka di KLB ini harus 3 menit setelah kereta 413 meninggalkan Kras. Jadi kereta KLB dapat meninggalkan Kras pada pukul 10.43 setelah kereta 413 meninggalkan Kras.
Nah, karena ini berhenti terlebih dahulu di stasiun Kras untuk menunggu kereta 413, maka waktu kedatangan kereta KLB juga membutuhkan waktu 1 menit untuk pengereman. Jadi ini yang semula pada datang di Kras pada pukul 10.23 maka menjadi pukul 10.24. Nah, setelah itu dari Kras pada pukul 10.43 lalu pergi ke Ngujang. Ngujang tadi membutuhkan waktu 6 menit dan juga ditambah waktu untuk akselerasi selama 1 menit jadi 7 menit. Jadi ditambahkan 7 menit. Jadi sampai di Ngujang pada pukul 10.50. Nah, karena langsung di Ngujang jadi sama 10.50. Lalu ke Tulungagung membutuhkan waktu 5 menit. 5 menit dan juga ditambah waktu untuk pengereman di Tulungagung selama 1 menit karena berhenti di Tulungagung, jadi tambah 6 menit sampai di Tulungagung pada pukul 10.56. Di sini 10.56. Nah, setelah selesai kita cek lagi grafiknya. Nah, ini sudah menunggu kereta 413 lewat, sudah aman. Lalu, nah ini juga bersilangan lagi, malah pada jalur yang sama di stasiun pada pukul 10.50 dengan kereta 93. Nah, caranya sama, jadi kita harus menunggu kereta 93 lewat. Jadi kita tunggu tidak bisa menunggu di stasiun Ngujang karena ini selisihnya 0 menit. Jadi kita tunggu sama yaitu di stasiun Kras. Jadi menunggu juga kereta 93 lewat. Kita pergi ke timetable. Kereta 93 meninggalkan Kras pada pukul 10.56. Jadi kereta luar biasa ini dapat meninggalkan Kras setelah kereta 93 lewat. Dan juga tidak lupa waktu 3 menit, selisihnya harus 3 menit. Jadi 10.56 ini ditambah 3 menit, maka 10.59 dapat meninggalkan Kras 10.59. Nah, lalu pergi ke Ngujang membutuhkan waktu 6 menit ditambah waktu akselerasi 1 menit, maka sampai di Ngujang pada pukul 11.06, 11 lebih 6 menit. Lalu karena berjalan langsung sama 11.06. Lalu pergi ke Tulungagung membutuhkan waktu 5 menit dan juga ditambah waktu 1 menit untuk pengereman. Jadi sampai di Tulungagung pada pukul 11.12. Nah, setelah selesai kita cek grafiknya. Nah, ini sudah aman. Jadi kereta KLB tidak berselisih di satu jalur yang sama dengan kereta yang lain. Setelah itu kita dapat mengecek error. Nah, ini terdapat error seperti error ini. Error ini disebabkan karena kereta berada pada trek yang sama dengan kereta lain, yaitu kereta 413 dengan kereta KLB. Namun ini di stasiun, jadi kita dapat untuk mengubah jalur di stasiun. Seperti contoh ini pada stasiun Kras jalur 2 itu terdapat kereta 413 dan kereta KLB, maka kita harus mengganti salah satu dari kereta ini pada jalur yang lain. Contohnya pada Kras 413 dan kereta 413 dan juga KLB Kras. Nah, karena di Kras ini yang datang terlebih dahulu kereta KLB, maka kereta KLB ini dapat pindah jalur terlebih dahulu. Kita pindah dengan cara show details. Lalu pada Kras, kedatangan di Kras ini kita pindah pada jalur 1. Nah, setelah sudah kita close, kita lihat ceknya lagi. Nah, sudah selesai errornya, jadi tidak ada. Lalu ini info 703 yaitu shunting atau langsiran. Ini KLB di Kertosono dan Tulungagung karena berangkat dari KLB di Kertosono maka membutuhkan langsiran dan juga berhenti di Tulungagung juga membutuhkan langsiran. Kita tambahkan langsiran saja dengan cara show details. Lalu klik di stasiun Kertosono, tambahkan shunting movement. Nah, setelah sudah, lalu ke Tulungagung juga kita tambahkan shunting movement. Nah, setelah sudah kita close.
Lalu kita cek lagi. Nah, ini sudah hilang infonya dan juga tidak ada ceknya. Nah, inilah grafik dari kereta luar biasa untuk melewati Kertosono menuju ke Tulungagung pada pukul 9:05 hingga sampai di Tulungagung pada pukul 11:12. Sekiranya cukup, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.